Hari Pendidikan Nasional menjadi refleksi bagi dunia pendidikan. Pasangan suami istri di kota Jambi berangkat haji setelah 14 tahun berjualan ikan. Gubernur Jambi Al-Haris serahkan SKP 3K Pemerintahan Provinsi Jambi tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Jumat 2 Mei 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Suhaibah Aslamiyah. Dan saya Hazard Akbar, kita simak Jambi hari ini selengkapnya. Ya, saudara, mengawali informasi Jambi hari ini, dunia pendidikan memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam menciptakan generasi yang berilmu dan berkarakter sesuai tuntutan zaman. Hasil yang menjadi prioritas terkadang mengorbankan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas yang diperingati setiap 2 Mei, menghadirkan cermin refleksi yang kuat bagi dunia pendidikan di Indonesia. Bukan hanya karena semangat memperingati jasa Ki Hajar Dewantara, namun juga menjadi momentum untuk melakukan perbaikan di lingkungan pendidikan. Sejumlah persoalan yang mengemuka belakangan ini harus dijadikan bahan dasar untuk perbaikan yang menyeluruh pada semua level pendidikan. Pendidikan yang saat ini hanya menekankan pada capaian akademik dan hasil akhir membuat siswa, orang tua, dan institusi pendidikan hanya mengejar nilai dan kelulusan. Hasil yang menjadi prioritas terkadang mengorbankan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Kejujuran, integritas, empati, dan keberanian moral seharusnya ditanamkan sejak dini. Pendidikan seharusnya membentuk manusia utuh, bukan hanya individu yang cerdas secara akademik, namun juga dewasa secara etika dan sosial. Proses belajar harus melibatkan pembangunan karakter, bukan hanya penguasaan materi. Dunia pendidikan memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam menciptakan generasi mendatang yang berilmu dan berkarakter sesuai tuntutan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah menekankan bahwa pendidikan harus mencakup pembentukan karakter dan bukan sekedar akademis semata. Cita-cita Indonesia Emas 2024 akan tercapai jika peserta didik memiliki karakter, berintegritas, empati, tanggung jawab, dan disiplin. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang membentuk pribadi jujur karena kesadaran, bukan karena takut dihukum. Momentum Hardiknas 2025 dapat menjadi titik balik bahwa pendidikan adalah tempat tumbuhnya empati, integritas, dan tanggung jawab. Sudah saatnya pemerintah mewujudkan pendidikan yang tak hanya mengejar prestasi, namun juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Masyarakat membutuhkan sistem yang menilai bagaimana seseorang belajar, bukan hanya berapa nilai yang didapat. Seperti pesan Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan Indonesia memiliki seluruh syarat untuk bangkit, yang didukung sumber daya, semangat, kolaborasi, dan kesadaran kolektif. Dengan kerjasama yang kuat antar pemerintah, lembaga pendidikan, riset, dan masyarakat, serta keberanian untuk mengevaluasi sistem yang ada, akan membuat pendidikan Indonesia akan melangkah lebih jauh. Daniel, TVRI Jambi melaporkan. Hari Pendidikan Nasional, pemerintah Provinsi Jambi minta kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan iklim pendidikan yang berkualitas demi mewujudkan asta-cita. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi Chandrika Divani.
Halo Chandrika, silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Memang bertepat pada hari ini, 2 Mei 2025. Masyarakat Indonesia sama-sama memperingati Hari Pendidikan Nasional. Tak hanya sekedar menjadi tradisi seremoni tahunan saja, namun tentunya pemirsa, hari ini juga menjadi momentum, simbol perjuangan untuk sama-sama kita mengingat kembali perjuangan panjang dan dedikasi dari sosok Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang telah mendirikan Taman Siswa untuk mencerdaskan bangsa. Dan juga pemirsa, dengan mengingat total sebaran sekolah menengah yang ada di Provinsi Jambi yang cukup banyak, di mana terdapat sekitar 3.441 sekolah menengah dari tingkat jenjang SD sampai dengan SMA sederajat, baik negeri maupun swasta yang memang tersebar di 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Maka tentunya menjadi penting pula hari ini dapat kita jadikan sebagai ajang refleksi bagi masyarakat dan juga pemerintah Provinsi Jambi khususnya untuk sama-sama membenahi berbagai isu strategis yang saat ini tengah dihadapi oleh pendidikan yang ada di Provinsi Jambi untuk membangun pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945. Dan saat ini pemirsa, berbagai langkah strategis tengah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Seperti saat ini, Pemprov dan Pemkab yang ada di Jambi mendukung penuh pembentukan sekolah rakyat, di mana program sekolah rakyat yang merupakan program visioner dari pemerintahan Prabowo Gibran ini dengan konsep sekolah berbasis asrama dan nantinya akan menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan juga miskin ekstrim. Dan di mana pemirsa ini terlihat komitmen dari Pemkab Kabupaten Kota yang telah menyediakan, seperti di Kabupaten Muaro Jambi, Pemkab telah menyediakan sekitar 7,5 hektar luas lahan. Di Desa Bukit Baling kemudian terdapat luasan lahan alternatif sekitar 8 hektar yang juga disediakan di Desa Tanjung Katung. Selanjutnya untuk di Kabupaten Sarolangun juga Pemkab telah menyediakan lahan seluas 6,8 hektar yang sudah dipetakan nantinya akan berlokasi di belakang gedung kampus Unja Sarolangun. Dan hal yang sama pemirsa juga turut dilakukan oleh Pemkab Kabupaten Kerinci yang saat ini telah mengajukan 3,2 hektar lahan yang mana ini terus dikejar oleh pemerintah kabupaten untuk dapat mencapai target 6,8 hektar yang diminta oleh pemerintah pusat yang nantinya akan didirikan sekolah rakyat. Kemudian juga saat ini program makan bergizi gratis juga masih terus berlangsung seperti saat ini terlihat di SMP Negeri 17 Kota Jambi. Kemudian juga pemberian bantuan dana pendidikan dari program Dumisake atau 2 miliar satu kecamatan juga saat ini masih terus berjalan dan nantinya juga akan terus dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Sementara itu pemirsa juga Pemprov nantinya akan memberikan alokasi anggaran khusus sekitar 312 miliar rupiah lebih yang nantinya akan diperuntukkan untuk melakukan rehabilitasi sedang atau berat bangunan ruang-ruang kelas dan juga laboratorium serta melakukan pemeliharaan rutin sarana prasarana dan juga utilitas sekolah yang mana ini nantinya dimanfaatkan untuk seluruh siswa-siswi yang ada di Provinsi Jambi agar nantinya pendidikan yang bermutu dapat dijangkau oleh seluruh rakyat di Provinsi Jambi. Sementara demikian kembali ke studio. Baik Cika, terima kasih atas laporannya. Ya, sementara itu, Saudara, pemerintah Kota Jambi luncurkan sekolah digital di Hari Pendidikan Nasional. Sekolah digital berbasis website tersebut bisa diakses oleh orang tua dan dinas untuk memantau siswa. Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, pemerintah Kota Jambi menerapkan program sekolah digital. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Jambi Maulana di lapangan Balai Kota Jambi.
Sekolah digital ini diterapkan di 74 sekolah menengah pertama, di antaranya 25 sekolah negeri dan 49 sekolah swasta. Kemudian 202 sekolah dasar yang terdiri dari 162 sekolah negeri dan 40 sekolah swasta. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Mulyadi, mengatakan, sekolah digital ini merupakan sekolah berbasis website. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dinas dan orang tua untuk mengontrol aktivitas siswa di sekolah. Pihaknya juga telah memastikan sekolah yang akan menerapkan sekolah digital tersebut sehingga kendala yang terjadi dapat diatasi dengan baik. Kota Jambi Walia yang akan segera di-launching, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota kita, itu adalah sekolah digital bahagia. Jadi nanti semua sekolah di Kota Jambi ini adalah program yang gratis. Semua sekolah di Kota Jambi itu berbasis digital, yang mana nanti orang tua siswa itu bisa cek, termasuk nanti kami dinas pendidikan itu bisa cek bagaimana kondisi belajar di sekolah, apakah siswanya hadir, gurunya ngajar atau tidak, itu bisa dicek secara digital. Nah, jadi orang tua juga bisa dapat informasi apakah anaknya bolos atau tidak, itu bisa dicek, dapat informasi. Diharapkan seluruh sekolah yang ada di Kota Jambi dapat menerapkan sekolah digital. Pasalnya, ini sudah menjadi bagian dari program Wali Kota Jambi Maulana untuk memajukan pendidikan di Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pada momentum Hari Pendidikan yang selalu diperingati setiap tanggal 2 Mei, para orang tua siswa dan guru di SD Negeri 211 berharap persoalan keterbatasan infrastruktur jalan menuju sekolah dapat ditangani. Kondisi jalan yang rusak mengancam keselamatan siswa dan turunnya minat orang tua memasukkan anaknya ke sekolah negeri 211. Kondisi jalan yang rusak meresahkan orang tua siswa dan para guru di Sekolah Dasar Negeri 211 Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Jalan yang belum tersentuh pembangunan aspal sangat dikeluhkan karena kondisi jalan yang berlubang dan licin jika diguyur hujan. Para siswa harus bersusah payah untuk menuju sekolah karena kondisi jalan yang sulit ditempuh. Salah satu orang tua siswa, Evi, mengatakan tidak sedikit orang tua bersama anaknya jatuh saat hendak mengantar ke sekolah. Para orang tua berharap pemerintah dapat memperhatikan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab mereka karena akses jalan menuju sekolah sangat penting agar siswa dapat merasakan kenyamanan dalam menimba ilmu. Iya, kalau hujan sih sangat becek sekali ya. Terus kalau sekarang tuh jatuh juga sih ibu-ibu yang lewat sini. Cek, iya berlubang, licin juga kan soalnya tanah kuning. Selain itu, dampak buruk dari kondisi jalannya rusak, kurangnya minat orang tua yang memasukkan anaknya ke sekolah ini. Kepala Sekolah Dasar Negeri 211 Sri Musriani mengatakan, meski di Desa Mendalo Indah hanya ada satu sekolah dasar negeri, namun untuk jumlah siswa sangat minim. Satu kelas hanya berisi 17 orang siswa. Sementara secara total jumlah siswa hanya 147 orang. Kondisi jalan yang licin pasca diguyur hujan, tidak sedikit orang tua yang mengonfirmasi kepada pihak sekolah agar anaknya diizinkan untuk libur ke sekolah, karena khawatir keselamatan anaknya dalam perjalanan menuju sekolah. Anak yang susah untuk diantar orang tuanya dalam keadaan becek jalan itu, mereka izin, mengakibatkan kegiatan belajar jadinya terganggu karena anak itu tidak masuk. Standarnya satu kelas itu 32 siswa, tetapi belum memenuhi dikarenakan akibat mungkin dari akses jalan yang susah untuk ke sekolah. Banyak orang tuanya yang mau masukkan anaknya ke sini, tetapi akhirnya tidak jadi karena melihat keadaan jalan. Ditemukan seperti itu, Bu, ya? Iya, kalau dari orang tua juga sudah pernah ada yang mau mendaftarkan anak ke sini. Kenapa tidak jadi, Pak? Karena ini lihat jalannya agak susah kami ngantarnya. Kerusakan jalan yang dikeluhkan orang tua dan guru ini lebih kurang sepanjang 300 meter. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, selama hampir 3 tahun kondisi SD Negeri 69 Desa Kampung Tengah, Kecamatan Kota Baru, Kota Sungai Penuh mengalami kerusakan. Guru dan siswa mengeluhkan atap yang bocor serta sering kebanjiran jika musim hujan.
Beginilah kondisi SD Negeri 69 Desa Kampung Tengah, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, yang hampir 3 tahun mengalami kerusakan. Kerusakan terjadi pada atap yang bocor, serta pondasi sekolah yang lebih rendah dari bantaran sungai, menyebabkan sekolah tersebut sering dilanda banjir. Kepala SD Negeri 69 Desa Kampung Tengah, Arlis, mengatakan, setiap terjadi hujan, proses belajar mengajar selalu terganggu karena sekolah tersebut selalu digenangi air. Selain itu, guru dan juga para siswa terpaksa harus bergotong royong membersihkan pekarangan sekolah. Ya, seadanya lah. Pada pemerintah agar secepatnya memperhatikan keadaan sekolah kami. Sebab kalau ke sekolah kami begini terus, ada kemungkinan anak kami lari keluar, pindah keluar. Dan mungkin juga sekolah kami akan mati. Salah seorang siswi kelas 6 Salwa mengatakan sangat berharap adanya perhatian dari pihak terkait untuk melihat kondisi sekolah mereka. Setiap kali hujan deras, para siswa khawatir dan mengganggu proses belajar mengajar. Para guru dan siswa berharap adanya perhatian dari pihak terkait untuk segera melakukan renovasi sekolah, sehingga proses belajar mengajar tidak terganggu lagi akibat banjir yang kerap melanda di SD tersebut. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, 125 CJH Tanjung Jabung Timur akan menjalani vaksin meningitis gratis. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Pemirsa, seorang penjual ikan di Jambi berangkat haji setelah belasan tahun menabung. Uang sisa penjualan ikan antara 20 sampai 30 ribu rupiah disisihkan setiap harinya demi menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Beginilah aktivitas sehari-hari pasangan suami istri Herman dan Farida, warga Kasang, Jambi Timur, Kota Jambi, yang setiap hari berjualan ikan di pasar tradisional Jambi Timur. Pasangan suami istri ini sehari-harinya berjualan berbagai jenis ikan di pasar tradisional sejak tahun 1998 silam. Meski berlatar belakang sebagai penjual ikan, tidak menyurutkan niat pasangan ini untuk mengejar mimpi berangkat ibadah haji ke Tanah Suci. Setiap harinya, uang keuntungan dari penghasilan ikan ditabung dari Rp10.000 hingga Rp30.000. Hingga akhirnya, di tahun 2012, Herman beserta istri mendaftarkan diri untuk berangkat haji. Herman mengatakan sangat bersyukur akhirnya di tahun 2025 ini dapat berangkat ibadah haji. Herman berharap pelaksanaan ibadah haji ini dapat berjalan lancar. Biar jualan itulah. Jual ikan. Ya, jual ikan apa Bapak? Jual ikan apa Bapak? Ikan nila ada, ikan patin ada, ikan es juga ada. Tapi tidak ada banyak. Ikan nila 10 kilo, ikan patin 5 kilo, ikan es itu ada 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 macam itulah. Dari duit itulah Bapak sisi. Iya, uang itulah kita ngasih. Jelang keberangkatan 26 Mei mendatang, Herman Sani dan Farida lebih fokus persiapan manasik maupun menjaga kesehatan. Sementara waktu penjualan ikan dilakukan oleh anaknya. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, masih dalam segmen info haji, calon jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah jalani vaksin polio dan influenza. Nantinya vaksin meningitis akan diberikan pada hari Minggu 4 Mei mendatang bersama dengan manasik haji. Menjelang keberangkatan ke Tanah Suci, calon jamaah haji CJH asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan mendapatkan vaksinasi meningitis guna mencegah penularan penyakit di Arab Saudi. Penyuntikan rencananya akan dilakukan bertepatan dengan agenda terakhir manasik haji tingkat kabupaten di Masjid Nur Adarojat Kecamatan Mores, Sabak Barat, hari Minggu 4 Mei mendatang.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Eko Purnomo mengatakan, vaksin meningitis gratis ini wajib diikuti oleh seluruh CJH dengan total 125 orang. Vaksin ini melindungi dari penyakit meningitis terutama di tempat padat seperti Masjidil Haram. Sebelum menjalani penyuntikan vaksin, seluruh peserta melakukan pengecekan tekanan darah. Setelah dipastikan kondisi sehat, baru vaksin dapat diberikan. Seluruh CJH asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mendapatkan jatah berangkat tahun ini telah menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan. Mereka juga dipastikan siap menjalani ibadah. Akan kita rencanakan tanggal 2, 3, dan 4 Mei. Untuk vaksin ini kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi atau tidak, Mas? Ya, untuk yang vaksin kita dengan Kesehatan Provinsi. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berpesan kepada calon jemaah haji untuk beristirahat selama 1 minggu menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, 239 calon jemaah haji asal Kabupaten Sarolangun siap berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Ratusan calon jemaah haji tersebut saat ini sudah menerima logistik dan tinggal melakukan penyuntikan vaksin meningitis dan polio. 239 calon jemaah haji asal Kabupaten Sarolangun yang tergabung bersama kelompok terbang Kloter 16 bersama Kabupaten Tebo dijadwalkan keberangkatannya pada tanggal 16 Mei 2025 mendatang dari Masjid Agung As-Sultan Sarolangun menuju Asrama Haji Jambi. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun melalui Kasih Haji Ali Martado mengatakan, pada tahun 2025 ini, calon jemaah haji Kabupaten Sarolangun yang sudah melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH sebanyak 239 calon. Jumlah ini sedikit mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 lalu, jumlah CJH Sarolangun sebanyak 237 orang. Sedangkan tahun 2025 ini sebanyak 239 orang dan seluruh calon jemaah haji telah mengikuti rangkaian dan kegiatan manasik haji, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten, termasuk telah menerima logistik berupa koper. 239 jemaah ini sudah final ke Rumah Sarolangun, juga termasuk rumah cadangan sebanyak 26 orang. Kemudian saat ini jemaah sedang mengikuti manasik kelompok tingkat kecamatan. Karena kemarin sudah dilaksanakan tingkat kabupaten, sekarang ini masih tingkat kecamatan. Dari 11 kecamatan di Kabupaten Sarolangun, Kecamatan Sarolangun dan Kecamatan Singkut mendominasi asal calon jemaah haji dengan usia tertua laki-laki berumur 80 tahun dan termuda perempuan berusia 22 tahun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, saudara, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir diprediksi akan terjadi di Kabupaten Merangin. Kondisi ini dapat memicu banjir dan juga longsor. Masyarakat diimbau berhati-hati dan dapat melapor ke BPBD Merangin bila terjadi bencana. Beberapa hari ke depan, wilayah Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi diprediksi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir. Fenomena ini dapat mengakibatkan bencana banjir dan longsor. Wilayah yang berpotensi terjadinya longsor berada di dataran tinggi, yakni Kecamatan Jangkat dan sekitarnya. Sedangkan bencana hidrometeorologi berpotensi terjadi di Kecamatan Bangko, Pamenang, dan sekitarnya. Karena itu, masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan dapat melapor kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Merangin bila terjadi bencana. Kondisi perubahan cuaca ini juga kita tidak menentu, bisa saja diperkirakan tidak hujan tetapi turun hujan. Nah, juga kami menghimbau kepada masyarakat apabila terjadi longsor atau banjir segera menghubungi kami di BPBD Merangin. Sementara itu, banjir sempat terjadi di Desa Lentak Seribu, Kecamatan Rendah, Pamenang pada tanggal 30 April 2025 lalu. Meski tidak sampai 24 jam, namun banjir ini sempat membuat akses jalan masyarakat terhambat. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, diantaranya DPRD Provinsi Jambi menyetujui LKPJ Gubernur Jambi tahun anggaran 2024 sesaat lagi dalam segmen advertorial. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Berhasil lolos dalam seleksi P3K untuk formasi tahun 2025, Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menyerahkan surat keputusan pengangkatan 1.265 orang P3K pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menyerahkan surat keputusan pengangkatan 1.265 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Provinsi Jambi untuk formasi tahun 2024. Penyerahan SK P3K untuk 1.140 formasi tenaga guru, 65 formasi tenaga kesehatan, serta 60 formasi tenaga teknis itu dilakukan pada kegiatan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah dan Hari Pendidikan Nasional tingkat Provinsi Jambi tahun 2025. Gubernur Al-Haris mengatakan, melalui penyerahan SK ini, para P3K dituntut untuk dapat melaksanakan amanah sebagai aparatur sipil negara yang memiliki integritas, serta senantiasa meningkatkan kemampuan diri. Kurangnya sumber daya manusia pada instansi pemerintah yang kemudian disikapi dengan kebijakan pemerintah pusat membuka penerimaan tenaga P3K ditargetkan dapat secara optimal membantu kinerja pemerintah daerah. Gubernur Al-Haris menekankan, para P3K yang lulus berdasarkan hasil seleksi ditargetkan menjadi sumber daya manusia baru yang akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat. Para P3K sangat diharapkan mampu mengemban amanah dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kan SK ya, pegawai dengan perjanjian kontrak kerja ya, dan dari seluruh kabupaten kota di Jambi ini khusus guru SMA, SMK, SLB dan pegawai PTT yang sudah masuk database tapi belum lulus untuk jadi P3K. Nah, kita berharap nanti setelah mereka diberi SK, diberikan legalitas mereka secara utuh ya. Nah, kita berharap mereka bisa mengajar dengan berkinerja yang lebih dari hari biasanya. Kenapa? Karena sudah ada kepastian hukum dengan status mereka hari ini sebagai pegawai ASN. Dalam Kepmen PAN 16, mereka sama dengan ASN. Selain menyerahkan surat keputusan pengangkatan 1.536 orang P3K Provinsi Jambi, Gubernur Al-Haris juga secara resmi menyerahkan SK Gubernur Jambi untuk pegawai non-ASN di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani memberikan apresiasi terkait kinerja Dewan yang telah menyetujui LKPJ tahun 2024 dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi secara resmi menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Jambi tahun anggaran 2024. Persetujuan tersebut disampaikan dalam agenda rapat paripurna DPRD tentang pengambilan keputusan Dewan tentang rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Jambi tahun anggaran 2024. Mewakili pemerintah Provinsi Jambi, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani memberikan apresiasi terkait kinerja Dewan yang telah menyetujui LKPJ tahun 2024 dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Sani menekankan seluruh rekomendasi Dewan yang sudah disampaikan dalam rapat paripurna akan menjadi catatan penting pemerintah dalam memaksimalkan tata kelola pemerintahan di tahun 2025. Organisasi perangkat daerah ke depan akan didorong untuk memiliki pola terstruktur dalam menyelesaikan target-target kerja secara maksimal dengan penggunaan anggaran yang tepat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengimplementasian program-program Jambi Mantap 2025-2030
yang menjadi kebijakan unggulan pemerintah Provinsi Jambi akan terus diupayakan bisa terrealisasi dengan baik sesuai target yang diharapkan. Kami sangat mengapresiasi kerja keras Dewan selama pembahasan RKPJ Gubernur tahun 2024 yang tentunya amat sangat bermanfaat untuk memperkuat substansi LKPJ termasuk dengan pembentukan pansus LKPJ guna pembahasan yang mendalam terhadap isi LKPJ tersebut. Seluruh masukan dan pandangan dari Dewan dari kami akui amat sangat penting agar LKPJ yang kami sajikan terus meningkat kualitasnya dari tahun ke tahun. Wagub Sani berharap persetujuan Dewan terhadap LKPJ dapat semakin mendorong pemerintah Provinsi Jambi untuk bekerja efektif dan efisien dalam akselerasi pemajuan daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Melalui momentum Hardiknas ini, semangat para guru harus terus terjaga demi memajukan dunia pendidikan di Batanghari. Bertempat di halaman kantor Bupati Batanghari, seluruh pegawai bersama guru melaksanakan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional pada Jumat 2 Mei 2025. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif bertindak langsung sebagai pemimpin upacara. Meski di bawah guyuran hujan, namun tidak menyurutkan semangat peserta upacara untuk tetap mengikuti kegiatan itu dengan hikmat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Batanghari turut membacakan naskah pidato Menteri Pendidikan terkait komitmen pemerintah maupun guru untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada siswa guna tercapainya kualitas serta mutu pendidikan terbaik. Pendidikan nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanah konstitusi. Selain itu, Bupati juga menyampaikan ke depan pendidikan di Batanghari dapat terus menunjukkan perubahan yang positif. Salah satunya melalui program literasi dan numerasi yang kini sudah diterapkan di masing-masing satuan pendidikan. Sebagaimana yang kita saksikan bahwa dalam keadaan hujan, untuk upacaranya tetap hadir banyak ya, dan para kepala juga hadir keseluruhan. Kita harapkan semangat ini dengan bisa mengadaptasi diri dan menaklukkan keadaan alam ini, maka ini menjadi tanda-tanda baik bagi semangat juang, semangat kegotong royongan bersama semua stakeholder di Batanghari untuk mewujudkan pendidikan. Kita progresnya sudah membaik ya, bahwa literasi numerasi kita meningkat, tapi memang belum capai ideal. Melalui momentum Hari Pendidikan Nasional ini, semangat para guru harus tetap terjaga guna memajukan dunia pendidikan di Batanghari, sehingga mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di daerah maju lainnya. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Bupati Saralangun Hurmin meninjau langsung kondisi desa Bukit Brantai, Kecamatan Batang Asai pasca dilanda banjir bandang. Kunjungan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat terdampak bencana. Bupati Saralangun Hurmin menyampaikan rasa prihatin atas musibah banjir bandang yang menimpa desa Bukit Brantai, Kecamatan Batang Asai. Bupati juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan bergerak cepat dalam menangani dampak bencana, terutama perbaikan tanggul yang jebol, serta bangunan masjid yang rusak dan tidak dapat berfungsi lagi. Bupati Hurmin juga meminta masyarakat desa Bukit Brantai untuk tetap tenang dan bersabar, karena pemerintah daerah berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan serta mencari solusi secepat mungkin agar warga dapat kembali menjalani aktivitas sosialnya. Kalau melihat yang kita saksikan langsung, yang ini harus kita relokasi lah. Tidak mungkin kita bangun lagi sini. Jadi sama beda mau masuk jurang yang sama. Dalam situasi ini harus dipindah. Untuk pelaksanaan ibadah ini harus dari cepat. Tadi sudah sampaikan dengan PKD, lokasi sudah. Nah, yang lebih penting lagi itu normalisasi sungai. Ini walaupun macam mana kita turap, ini kita beronjong, kalau air masih mantap di sini tetap. Maka ini kalau bisa kita luruskan. Pemkab Saralangun berencana akan menggandeng berbagai pihak untuk mengantisipasi jangka panjang banjir yang setiap tahun terjadi, termasuk pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Hal ini untuk memastikan pembangunan infrastruktur
terutama tanggul dan bronjong tebing di desa Bukit Berantai yang lebih kokoh, serta melakukan normalisasi sungai berkelanjutan bagi masyarakat. Pada kunjungan ini, Bupati Serolangun Hurmin didampingi penjabat Sekda Serolangun Dedi Henry, Ketua DPRD Ahmad Jani, dan Wakil Ketua DPRD Dedi Ifriansyah, serta anggota DPRD Daerah Pemilihan Serolangun 4 Tabroni dari Komisi 3 dan Bambang Gunawan, serta sejumlah OPD terkait. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Suasana meriah dan semangat kebersamaan mewarnai gelaran touring jelajah Bumi Sakti Alam Kerinci yang dipimpin Bupati Kerinci Monadi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempromosikan keindahan alam serta potensi wisata. Bupati Kerinci Monadi memimpin kegiatan touring jelajah Bumi Sakti Alam Kerinci sebagai upaya mempromosikan keindahan alam dan potensi wisata Kabupaten Kerinci. Bupati Monadi bersama rombongan yang terdiri dari komunitas motor serta Forkopimda menjelajahi sejumlah kawasan wisata unggulan. Perjalanan dimulai dari Kecamatan Siula, lalu melintasi kawasan Gunung Kerinci, Kayu Aro Barat hingga berakhir di Kecamatan Kayu Aro. Bupati Kerinci Monadi mengatakan, kegiatan touring jelajah alam tidak hanya ajang silaturahmi, namun juga bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mengangkat sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Hari ini saya bersama Pak Dandim, bersama Pak Kapolres, beserta hobi Trabas di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kita mengelilingi alam Kabupaten Kerinci. Insya Allah nanti akan kami hadir di kaki Gunung Kerinci. Kegiatan itu juga mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan diharapkan dapat menjadi agenda rutin untuk memperkenalkan keindahan Bumi Sakti Alam Kerinci kepada masyarakat luas. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi akan merelokasi Pasar Talang Banjar. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini. Ya saudara, pemerintah Kabupaten Kerinci persiapkan tempat pengolahan sampah di setiap kecamatan. Hal itu dilakukan untuk mencegah penumpukan sampah di tingkat desa. Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari program nasional pemerintah pusat untuk mendorong transformasi ekonomi desa melalui penguatan koperasi. Di Kabupaten Kerinci, program tersebut tengah disosialisasikan kepada semua masyarakat dan unsur terkait. Koperasi Merah Putih rencananya akan dibentuk pada 12 Juni 2025 dan akan resmi diluncurkan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Kerinci pada 12 Juli atau bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional tahun 2025 mendatang. Wakil Bupati Kerinci Murison mengatakan, Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kerinci akan menjadi pusat kegiatan, ekonomi desa, unit usaha simpan pinjam, perdagangan, serta produksi berbasis potensi lokal, seperti pertanian dan kerajinan tangan atau UMKM. Sampai dengan tanggal 12 Juni, koperasi di Kabupaten Kerinci sudah terbentuk. Karena nanti pada tanggal 12 Juli itu sudah terbentuk dalam hari koperasi, semua koperasi sudah terbentuk. Oleh sebab itu, pihak kecamatan yaitu melalui camat, dinas PMD, kemudian dinas koperasi akan ditugaskan untuk dapat mensosialisasikan tentang pembentukan koperasi Merah Putih di masing-masing desa. Pemerintah Kabupaten Kerinci memberikan dukungan penuh terhadap program Koperasi Merah Putih. Langkah itu juga menjadi salah satu cara untuk mencegah masyarakat terjerat pinjaman online ilegal. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Pemirsa, Pemkot Jambi akan melakukan relokasi pedagang Pasar Talang Banjar ke Pasar Angso Duo Kota Jambi. Pemerintah telah mendata jumlah pedagang yang akan direlokasi tersebut. Polemik pasar tradisional di Talang Banjar masih menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, banyak pedagang di pinggir jalan Rangkayo Pingai, Kota Jambi kerap menimbulkan kemacetan di kawasan tersebut. Pemerintah Kota Jambi berencana mengalokasikan para pedagang ke pasar tradisional Angso Duo. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan pengguna jalan. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, pihaknya telah melakukan pendataan jumlah pedagang yang akan direlokasi. Sementara ini ada sekitar 400 pedagang yang telah didata. Sudah menyusun tim untuk relokasi Talang Banjar dan kita ingin melakukannya secara humanis, secara baik-baik, yaitu melakukan pendataan para pedagang yang ada di sana sepanjang jalan ya, sepanjang jalan yang memang bukan untuk berdagang akan didata, kemudian kita akan dorong tindakan ke Angso Duo baru, ada 400 pedagang dan itu gratis selama 6 bulan. Jadi mereka kita beri tempat, setelah itu baru kita pasang median jalan dan pembuatan pedestrian secara bertahap nanti sampai dengan lampu merah presiden. Sehingga kawasan itu akan menjadi kawasan yang produktif. Setelah dilakukan pendataan, pemerintah Kota Jambi akan melakukan sosialisasi ke pedagang, kemudian akan diberikan gratis selama 6 bulan pertama. Joko, TVRI Jambi melaporkan. TVRI Stasiun Jambi menyambut kedatangan CPNS tahun anggaran 2024. Para CPNS ini akan memperkuat tim penyiaran publik di Jambi, seiring dengan komitmen TVRI untuk meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat. TVRI Stasiun Jambi secara resmi menyambut kedatangan CPNS tahun anggaran 2024 pada Jumat 2 Mei 2025. Sebanyak 63 formasi CPNS telah dialokasikan untuk TVRI Stasiun Jambi dalam seleksi nasional tahun 2024. Formasi ini terbuka bagi lulusan SMA, SMK, D3, dan S1 dengan rincian analisis anggaran ahli pertama 1 orang, analisis sumber daya manusia aparatur ahli pertama 1 orang, asisten teknisi siaran pemula 20 orang, analisis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama 1 orang, asisten pranata siaran terampil 4 orang, asisten teknisi siaran terampil 11 orang, penata pengelola pemerintahan 11 orang, pranata keuangan APBN terampil 1 orang, pranata siaran ahli pertama 13 orang. Kepala Stasiun TVRI Jambi, Herli Marjani, minta calon pegawai negeri sipil baru dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Diharapkan kehadiran mereka dapat memberi energi baru bagi TVRI Jambi untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Hari ini kita menerima calon pegawai negeri sipil di TVRI Jambi. Jumlahnya cukup banyak, 63 orang, terdiri dari beberapa profesi ya. Ada yang pranata siaran, ada yang teknisi, ada juga nanti di ilmu pemerintahan, ada di keuangan. Nah ini pertemuan pertama, kita memberikan pembekalan awal. Mudah-mudahan setelah pembekalan awal nanti akan ada pembekalan yang lebih lanjut sehingga nanti teman-teman atau adik-adik kita yang CPNS ini benar-benar menjadi ASN yang diharapkan oleh masyarakat ya. Apa yang diharapkan itu sesuai dengan core values ASN berakhlak. Sejumlah CPNS mengaku sangat bersyukur dan bangga dapat bergabung menjadi pegawai di lingkup TVRI Stasiun Jambi. Mereka berkomitmen untuk memajukan TVRI Jambi ke depannya. Baik, sebelumnya kami sangat bersyukur dan juga sangat berbahagia hari ini karena ini merupakan salah satu dari usaha juga dan juga kerja keras pastinya bisa sampai ke hari ini, di mana hari ini kami akan berlangsung untuk pelantikan pengangkatan CPNS tahun 2024 di lingkungan stasiun TVRI Jambi. Tentunya kami sangat senang dan kami sangat
excited karena akan menjadi bagian dari TVRI Stasiun Jambi. Mungkin hari ini setelah sebentar lagi kami akan dilantik pada pukul jam 2 siang nanti, tentunya hari ini perasaan dari kami selaku CPNS TVRI Jambi tahun 2024 ini tentunya sangat bangga, terharu dan juga bersyukur karena ini juga merupakan suatu perjalanan panjang, bagian dari proses perjalanan kami selama kurang lebih 8 bulan, bahkan 9 bulan mungkin selama ini. Tentunya hasil ini juga merupakan hasil jerih payah dari kerja keras kami, tentunya juga merupakan hasil doa dukungan dari orang tua kami sehingga kami juga bisa berada pada saat ini untuk bekerja dan mengabdi pada TVRI Jambi. Para CPNS akan mengikuti orientasi dan pembekalan tugas, termasuk pelatihan dasar yang mencakup wawasan kebangsaan, nilai ASN, serta kompetisi teknis di bidang penyiaran dan tata kelola pemerintahan. Kursil Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, potensi luas panen jagung pipilan kering di Provinsi Jambi pada periode Januari-April 2025 diprediksi mencapai 946 hektar. Luasan lahan tersebut berpotensi dapat memproduksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% sebanyak 5.784 ton. Selain padi, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan produktivitas jagung dalam negeri. Setiap daerah yang masuk dalam sentra produksi pangan nasional ditargetkan mampu meningkatkan produktivitas padi dan jagung, tak terkecuali Provinsi Jambi. Produksi padi dan jagung hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi, luas panen jagung pipilan pada tahun 2024 mencapai 1.514 hektar. Jumlah tersebut naik 93,74 atau 733 hektar jika dibandingkan dengan luas panen pada tahun 2023 hanya 781 hektar. Dari luasan lahan tersebut, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% mencapai 10.531 ton. Mengalami kenaikan 5.806 ton atau 122,89% dibandingkan tahun 2023 yang hanya 4,725 ton. Angka luasan panen jagung pipilan dan produksi jagung pipilan kering tahun 2023 dan 2024 merupakan angka tetap. Sementara luas panen jagung pipilan Februari sampai April 2025 merupakan angka potensi berdasarkan hasil pengamatan atau KSA jagung Januari 2025 dengan asumsi seluruh standing crop dipanen dalam bentuk pipilan. Diprediksi potensi luas panen jagung pipilan kering di Provinsi Jambi pada periode Januari hingga April 2025 mencapai 946 hektar. Luas lahan tersebut berpotensi dapat memproduksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% sebanyak 5.784 ton. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Zed Akbar. Saya Sueba Aslamia bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.